Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan suatu kabar yang bagus ketika AFC di lamannya mengeluarkan kemarin itu nama dari striker kita, Ole Romani, sebagai striker yang dipilih oleh para netizen dalam hal mencetak gol terbaik di matchday ke-7 dan matchday ke-8 pra Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, kita berada di grup C dan kita tahu bersama kita bermain melawan Bahrain kemarin di GBK dan kita menang 1-0. Gol itu diciptakan oleh Ole Romani pada menit ke-24 setelah memanfaatkan umpan yang sangat baik dari rekan seklubnya di Oxford United. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Dan gol ini dianggap oleh AFC setelah dalam pemilihan ya pollingnya itu suara terbanyak ya yang didapatkan oleh striker kita oleh Romani ini 76%. Dia unggul dari dua pemain yang berada di bawahnya itu Mehdi Taremi. Mehdi Taremi ini striker dari Iran ya. Ini striker bagus yang saat ini merumput di Serie A bersama dengan Inter Milan. Mehdi itu ada di bawah. Dia mencetak 2 gol brace saat Iran bermain 2-2 dengan Uzbekistan di Stadion Azadi ya di markas Iran, dan mestinya dia berharap bahwa dia akan terpilih karena ada brace 2 gol, tapi gol yang dipilih justru terbaik untuk matchday ke-7 dan ke-8 itu secara keseluruhan jatuh kepada Ole Romani. Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi Ole Romani dengan dia terpilih itu bisa mencetak gol terbaik ke gawang Bahrain. Nah, setelah Mehdi Taremi, kemudian ada pemain Palestina, teman-teman. Pemain Palestina itu Ahmed Mahaina yang mencetak gol penentu kemenangan Palestina atas Irak. Nah, kita tahu bersama kan Irak ini pernah mengalahkan kita 2 kali di putaran kedua dengan 5-1 dan 2-0 di GBK. Dan Irak takluk dari Palestina. Dramatis, Palestina membuat, sebenarnya Irak unggul duluan ya lewat Ahmed Uzain. Ya, di menit 30-an kemudian disamain oleh Palestina menit 88, 2 menit menjelang waktu normal selesai, dan muncullah gol penentu kemenangan Palestina lewat Ahmed Mahaina ini di menit 90+8 kalau nggak salah ya, untuk memenangkan Palestina. Ini berlangsung di negara yang netral ya, di Yordania. Mereka meminjam pertandingan karena di Palestina tidak punya stadion yang mereka karena sedang dilanda dengan konflik bersama dengan Israel, dan mereka memindahkan pertandingan itu di Oman International Stadium di Yordania. Dan walaupun bermain di Yordania mereka tampil sangat bagus dan mereka mengalahkan Irak, tim yang sangat kuat ya, dengan 2-1. Jadi Ahmed Mahaina ini berada di peringkat ketiga setelah Ole, Mehdi Taremi dan Mahaina. Jadi itu tentunya perlu bangga bagi Ole. Ini striker yang mencetak gol back to back ya, lawan Australia ketika kita kalah di Sydney dia mencetak gol, satu-satunya gol kita, dan kemudian melawan Bahrain. Jadi back to back, tidak ada striker diaspora sebelumnya yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia ini bisa mencetak gol back to back, hanya dilakukan oleh Romani yang dia dapatkan itu. Jadi ini pasti akan memotivasi bagi Ole Romani untuk tampil lebih baik lagi ke depan, karena ada 2 pertandingan di bulan Juni menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Dalam press conference, teman-teman, seusai mengalahkan Bahrain, itu Ole berbicara dengan sangat baik sekali bahwa dia berterima kasih atas semua dukungan supporter ya di Stadion GBK yang luar biasa, atmosfer yang tidak pernah dia alami, dan baru kali ini dia debut. Walaupun pertama itu ada di Sydney, tapi debut di kandang itu baru melawan Bahrain dan dia bisa mencetak gol. Jadi makanya dia sangat senang di press conference dan dia mengatakan ini buat nenek saya. Karena itulah saya ada di sini dan berterima kasih. Saya ingin memberikan kontribusi yang baik buat Indonesia. Jadi dia merasa bahwa tidak sabar lagi ya untuk menantikan pertandingan selanjutnya. Karena pertandingan selanjutnya depan mata tanggal 5 Juni melawan Cina di GBK, dan itu menjadi pertandingan yang sangat menentukan. Kalau kita dapat 3 poin, artinya peluang untuk menuju paling tidak ke putaran keempat secara realistis kita akan dapatkan. Sambil menunggu tentunya pertandingan melawan Jepang pada tanggal 10 yang mungkin ada di Osaka, kita akan bermain di sana dan berharap paling tidak bisa imbang saja sudah bagus, karena untuk mengalahkan Jepang kan sulit. Main di kita aja mereka menang dengan 4 gol ya, tapi Jepang sudah lolos. Tentunya kita berharap bagaimana Jepang bisa
menahan atau bisa bahkan mengalahkan Australia untuk bisa menghentikan, karena bagi Australia dalam 2 pertandingan sisa mereka di peringkat kedua, teman-teman. Kalau mereka menang sekali aja mereka sudah pasti lolos. Ya, mereka menang melawan Jepang tanggal 5 dan tanggal 10 mereka ke Arab. Sekali menang aja 16 poin itu akan sulit untuk dikejar oleh siapapun, dan Australia bisa mengikuti langkah Jepang yang sudah lolos lebih dulu dari grup C. Makanya kalau Jepang bisa menahan atau bisa mengalahkan Australia, enak nih. Kemudian pertandingan Australia dan Arab bermain imbang juga akan sangat bagus buat kita. Apalagi setelah itu Arab sebelumnya akan bermain melawan Jordania. Kalau mereka imbang lagi, ini menguntungkan asal kita bisa mendapatkan poin-poin yang berarti, termasuk lawan Cina di GBK dan juga melawan Jepang. Kalau ada sensasi yang luar biasa ya, seandainya itu keajaiban bisa muncul dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Ya memang Jepang sulit untuk dikalahkan, bermain dimanapun ya. Dia memang tim yang sangat kuat. Tapi kalau kita bisa menang, wah, kita dapat 15 poin dengan asumsi tadi Australia bisa kalah lawan Jepang, tertahan lawan Arab, Arab juga tertahan lawan Bahrain, kita bisa lolos langsung, teman-teman. Itu hanya berandai ke sana, tapi paling realistis, nggak usah terlalu jauh. Kita menang dulu lawan Cina. Itu penting, karena lawan Cina kita mengamankan posisi keempat saja. Ketiga sudah bagus, tapi keempat oke. Untuk bertarung di putaran keempat, ya, di bulan Oktober, September, Oktober, karena akan bertarung juga dengan grup A, grup B, ada peringkat 3, 4 akan lolos. Nah, di sana akan terbagi dalam 2 grup, masing-masing 3, dan akan bermain di tempat netral, tidak home and away. Jadi tidak akan bermain Indonesia, akan dipilih oleh AFC untuk tempat netral bagi 6 tim ini akan bertarung memperebutkan 2 tiket sisa. Karena 6 tiket sudah pasti diperebutkan di putaran ketiga ini. Juara pertama, juara kedua di tiap grup, ya ABC, itu akan langsung lolos sambil menunggu di putaran keempat, di mana kalau kita ikut ada di sana, kita akan bertarung. Ya, entah kita ketemu dengan Irak lagi atau dengan siapapun, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, itu kita harus siap menghadapi mereka, karena kita sudah punya striker yang bagus oleh Romini yang ada di depan, dan ini menjadi kebanggaan buat kita. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang Ole Romini yang ketika lawan Bahrain dia didaulat sebagai man of the match saat itu, dan sekarang terpilih sebagai gol terbaik berdasarkan pemilihan dari para netizen untuk memberikan keunggulan 76% bagi striker Oxford United ini, dan bisa mengungguli pemain-pemain yang bagus seperti Mehdi Taremi dan Ahmed Mahaina. Ciao.